Saya dari Al Azhar. Oh, Pak Bang. Mas, loh. Ngambut. Udah tadi, atau ngambut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman hadir dari channel ini lagi, channel yang terus ingin menjaga kewarasan. Hari ini oase kewarasan kita orang yang tidak main-main. Karena kami harus datang ke Jogja, di pusat domisilinya. Dan Ustadz yang luar biasa ini kebetulan marganya sama dengan saya. Ustadz Wijoyanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru namanya aja sudah senang karena ada terminologi, ada sehat, ada waras. Karena orang yang sehat belum tentu waras. Sayangnya kalau di term bahasa Indonesia hanya satu, sehat. Padahal kalau di Jawa itu ada sehat, ada waras. Iya, jadi makanya waras itu menyangkut tiga rongga. Jadi waras itu kaitannya rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Iya. Nah, jadi kalau hanya rongga perut saja hanya sehat. Iya. Nah, maka koruptor itu dia itu nggak waras sebetulnya, tapi sehat. Iya. Lebih sehat dari saya. Dia menyehatkan perutnya tapi Iya. tidak rongga dada dan rongga kepala. Itu Masya Allah. Itu dari itu aja sudah inspiratif sekali. Bukan kalau itu Mas BW. Makanya saya itu selalu pesan orang sebaik Mas BW ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Benar kan ya? Iya, Ustaz. Jadi hari ini Ustadz, saya bersama juga Mas Novel, Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kami ini namanya officialnya itu NBW, Novel Baswedan Bambang Wijoyanto. Iya, berarti bertiga dong. Iya, Novel, Bambang Wijoyanto. Iya, otomatis ya. Ini officialnya sekarang ini Mas. Ada yang saya juga jadi dong. Nanti langsung akun saya juga. Iya. Ini perdananya nih, TikToknya di sini. Iya, jadi TikToknya boleh sama dia, tapi kalau dana-dananya boleh buat nanti untuk sekolah. Ya, siap. Hari ini Ustadz banyak kalangan menyebut tahun politik. Tapi saya menyebutnya ini adalah momentum yang luar biasa. Karena apa Ustadz? Ada tiga Ustadz. Satu, jumlah pemilih kita itu hampir 60% anak muda. Terus yang kedua, anak-anak muda ini juga sekarang mulai banyak terjun ke politik. Iya. Banyak artis-artis, anak-anak muda yang fenomenal gitu ya. Jadi menurut saya mereka lah the next leader of Indonesia. Paling tidak sekarang udah mendapatkan posisi-posisi itu. Terus yang ketiga, Ustadz, di setiap perubahan itu peran anak muda menjadi strategis sekali. Nah sekarang kita ingin mengisi, kita tidak ingin main politik praktisnya Ustadz. Tapi ada yang disebut dengan high politics. Kalau orang itu politik kebatinannya bagus, kecerdasannya dipakai untuk kemaslahatan, itu kan high politik. Maka kemudian kita bisa membangun bangsa ini jauh lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya untuk melanjutkan dan merubah apa-apa yang perlu dirubah. Nah ini Ustadz, apa sih hal-hal penting yang mesti diperhatikan oleh teman-teman kita, calon-calon legislatif anak-anak muda ini? Seorang yang ingin jadi pemimpin, karena semuanya sebenarnya hakikatnya pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatin. Kalian semuanya adalah pemimpin. Sampai didetailkan seorang suami pemimpin atas keluarganya, istri keluarga, harta dana, dirimu juga pemimpin, nanti ada mas'uliyahnya. Sumalatus aluna yauma idin aninaim, apapun yang ini semuanya, setiap kita itu beramal apa saja nanti ada. Kalau kelengkapan hadisnya isma syi'ta fa innaka mayitun, kamu hidup tapi kamu akan mati. Kenapa? Karena ini untuk mengendalikan. Kita mau jadi pemimpin, mau jadi apapun, hidup itu ada kematian. Karena kematian itu nanti akan menjadi indikasi kita untuk apa sih yang kita dapatkan. Hidup itu nggak lama loh. Belum lama itu Masya Allah luar biasa, kita hanya masih mahasiswa, tahu-tahu kita sudah mau punya cucu misalnya. Itu kan cepat sekali, itu satu. Hiduplah kamu tapi pasti akan mati. Yang kedua,
kamu boleh beramal apa saja, atau yang kedua cintai apa saja, tapi yang kau cintai pasti akan pergi. Kan kepemimpinan itu juga hanya di dunia ini tidak bisa kita bawa mati. Nama kita aja hilang kok, begitu kita sudah ini dipisah, kita udah mati. Itu mau nyelatkan Pak Bambang, mana nih Pak Bambang di mana? Enggak, mana jenazahnya? Sudah, apalagi udah di liang kubur, itu kepalanya Pak Bambang kurang kiri, enggak, kepala jenazah, mayat sudah, namanya hilang. Apalagi harta segala macam semuanya lepas, apalagi suami. Alah, istri pergi ya sudah pindah ke lain hati. Itu semuanya ya, itu semuanya. Yang ketiga adalah amal apa saja pasti ada pertanggungjawaban. Maka yang paling penting, karena ini ada pertanggungjawaban dalam masuliahnya, saya pikir 3 poin ini penting dulu. Bahwa menjadi pemimpin itu bukan sekedar kemauan, tapi harus ada pengetahuan. Dan juga kemampuan. Antara tahu, mau, dan mampu. Banyak orang itu mau, ingin pemimpin, tapi mampu enggak? Ngukur diri lah, gitu, ngukur diri. Punya self esteem, punya punya harus kira-kira kalau saya nyalonkan presiden, itu namanya nggak ngukur diri kan, gitu. Kalau saya ini mau nyalek, ya nyalek yang saya tingkat 1, apa 2, apa 3, ngukur diri. Supaya kita ya masing-masing bisa lah untuk mengukur diri itu. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi juga kita hanya tahu, mau, dan mampu. Kemampuan kita ukur, pengetahuan cukup. Tentu pengetahuan yang dimaksud karena kita jadi pemimpin ada pengetahuan yang kaitannya dengan kepemimpinan kita. Itu. Kul ya malu ala sakilati. Masing-masing kalian bekerja sesuai dengan profesionalnya. Artinya al-itqon. Itqon itu adalah sesuai kompetensinya. Itu. Kalau saya suruh ya untuk bahas tentang ya di luar bidang saya nggak tahu menau ya. Jadi saya tidak akan ya karena bukan bidang saya. Jadi bahkan kalau perlu lihat talentanya, passionnya segala macam itu juga dipertimbangkan. Ini secara dasar supaya kita tidak ambisi terhadap pemimpin, karena nanti gini, ambisi terhadap pemimpinan itu dalam Islam nggak boleh. Iya. Ya, jadi orang itu meminta jabatan. Itu ada hadis, Ustaz. Ada hadis. Ya. Allah membenci pemimpin yang mengejar jabatan. Betul. Jadi di situ ada Abu Said Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah bersabda, ya Abdurrahman, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan. Karena jika kau diserahi jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Ya. Itu makanya filosofinya sebetulnya berangkat dari kayak soft sholat. Kalau kita sholat, itu pemimpin itu, imam itu tidak mengajukan diri. Maksud, wah saya semuanya minggir, saya yang mengimami. Enggak, itu nanti ada kualifikasinya. Aqra'uhum, tentu siapa yang lebih menguasai, siapa yang lebih sepuh, yang lebih senior, lebih masuk Islam, yang bacanya lebih bagus gitu. Saya selamanya di masjid saya sendiri aja, saya nggak mau ngimami. Kenapa? Karena bacaan saya tidak lebih baik daripada santri saya malah. Dan saya juga tidak, mohon maaf, tidak bisa all time meskipun mohon maaf, saya ini orang yang tidak, saya tahu diri, saya ini bukan rajin ibadah. Tapi karena rumah saya pesantren, depan saya masjid, komatnya nunggu saya, ya terpaksa saya harus ke masjid. Nah, itu namanya saya tahu diri lah. Maksud saya ini nggak rajin sholat, nggak rajin ke masjid, tapi masjid itu kok komatnya nunggu saya, ya terpaksa saya harus datang kan, gitu. Kalau menggunakan hadis ini sebenarnya Ustaz, kita tidak mungkin melakukan kolusi dan nepotisme. Itu yang saya maksud. Sebenarnya saya mau arah itu ternyata kalah dengan senior. Kalau saya itu mau mengatakan itu. Jadi tidak bisa kita kolusi dan nepotisme, karena dari hadis ini berarti dia sudah berangkatnya sudah tidak berangkat dari sesuatu yang diangkat. Pemimpin itu dipilih. Kenapa? Karena nanti anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, Sunda Empire, itu semuanya sangat tergantung oleh pemimpin. Pemimpin itu punya pengaruh yang luar biasa, maka pemimpin harus terseleksi. Jadi teori bandel ya. Jadi kalau ada benda itu kalau
di bawah itu gerakannya sehebat apapun kan nggak ngaruh ke atas. Iya. Tapi kalau yang atas itu kita goyangan sedikit saja, itu Mempengaruhi bawahnya hanya 3 cm bisa 60 cm ke bawah. Iya. Tapi di bawah itu gerak sampai 60 cm belum tentu atasnya hanya 1 cm karena nggak ada beban. Nah, jadi kenapa kata Nabi pemimpin itu punya pengaruh yang luar biasa. Gimana Mas Novel mencegah supaya kemudian kolusi kolusif tidak terjadi dan kita betul-betul pemimpin itu tidak mengejar jabatan? Iya, begini Pak Bibi, mungkin orang mengira ketika dia bisa berbuat korupsi dia akan mendapatkan keuntungan. Padahal ketika dia berbuat korupsi yang ada resiko-resiko. Kalau kita melihat dari perspektif agama, tentunya ketika orang mau berbuat korupsi, mengambil rezekinya dengan cara yang tidak sesuai haknya gitu kan, tidak dengan cara yang benar gitu kan, itu justru sama seperti orang petani yang mengijon. Nggak ada orang petani itu yang betul-betul mau berkelanjutan, dia akan mengijon hasil pertaniannya. Nggak mungkin. Kalau dia melakukan itu pada dasarnya dia sedang mau merusak masa depannya. Jadi kalau kemudian orang mau jadi pemimpin, kemudian masih mau melakukan nepotisme, memaksakan diri, atau melakukan kolusi dengan cara curang, maka itu pada dasarnya dia sedang merusak masa depannya, dan itu berdampak juga buat orang-orang lain yang dia pimpin. Ada tren, bukan tren lah, ada beberapa korupsi itu jenisnya adalah Ustadz, dia membeli jabatan. Padahal di sini dilarang, meminta jabatan aja dilarang, apalagi membeli jabatan. Dan itu banyak sekali terjadi kan Mas Novel, untuk ikut pendidikan harus ini jabatan. Setelah itu nanti dia cari kembalian dari menggunakan kewenangannya kan, jadi korupsi lagi kan. Makanya kalau mau jujur ya, itu sekarang kata Nabi sederhana sekali. Saya ambil senang dengan kata Nabi daripada kata politisi, pejabat ini, karena Nabi nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu politisi, pejabat, sama advokat, sama ya penyidik, itu ada. Ustadz juga beberapa. Kita semuanya, Nabi itu kan Al-Amin, Mustafa, Mukhtar, Asidik, Fatona, Al-Amin, semuanya ya. Artinya, maka kata Nabi, coba kamu iftaftih kolbak. Semuanya bermula dari mintalah fatwa pada hatimu. Karena nurani itu nggak bisa dibohongi. Nurani, nur aini. Nur itu cahaya, aini itu mata. Yang disebut dengan basyiroh. Bukan sekedar basyiroh itu mata batin. Iya, nurani. Jangan pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa jadi nuroni. Ya. Nuroni jadi niduri, malah tambahan. Nurani ini tidak bisa dibohongi. Maka setiap melangkah sesuatu, oke, Anda nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, kira-kira secara nurani ini, oke apa enggak? Orang beli jabatan, itu pasti nuraninya menolak. Karena siapapun dikasih, di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, itu sampai dikatakan, namanya al-haqqu mirabbikum, setiap orang itu diberi nilai-nilai kebenaran, berdasarkan nuraninya. Maka kalau orang itu melanggar nurani, itulah disebut dengan dosa. Maka dosa itu apa? Ma khonaka fi qalb, apa yang mengganjal di hati. Sekarang saya tanya, kira-kira orang duri jabatan itu tahu nggak kalau dia salah? Pasti tahu secara nurani loh ya. Pelacur itu insya Allah dia tahu. Insya Allah, saya belum pernah jadi pelacur. Maksud saya, pelacur itu pasti tahu kalau dia salah. Koruptor itu pasti tahu kalau dia salah. Berarti sebetulnya dia sudah tidak menghidupkan nuraninya sendiri. Maka tidak ada pelacur yang ingin anaknya jadi pelacur. Cepat besar ya nak, nah ini kan mama udah oversize, jarang laku. Dulu para advokat sering-sering, sekarang jarang sekali. Nggak mungkin seperti itu ya. Ini aja. Artinya apa? Maka semua kembalikan pada nurani itu. Itu basically ya. Walaupun Anda nggak hafal Quran, kitab tafsir, hadis nggak hafal, tapi apa yang mengganjal di hati, itulah mayungkiru fi qalb, mayungkiru. Apa yang diingkari dalam hatimu. Hatimu aja menolak kok. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau jujur ya, kalau hidup kita mau aman-aman saja ya, di zona yang aman dunia akhirat, sekarang kalau kita beli jabatan, kalau kita nyokok, kalau kita kolusi, kalau itu tolong iftahti kolbak, mahma'abtuka. Bagaimana fatwa dalam hati. Maka di dalam Islam sampai ada istikharah. Bagaimana ini yang terbaik untuk khairul fitini wa ma'asi wa aqibati amri.
bagaimana kira-kira kalau saya jadi anggota dewan ini, itu secara agama nanti bagaimana, secara kehidupan duniawi bagaimana, dan akibat yang timbul. Jangan-jangan saya jadi anggota dewan, malah saya lupa sholatnya, lupa pesantren saya. Jangan-jangan saya nikah lagi, malah jadi masalah. Ya walaupun nikah lagi kadang-kadang solusi, tapi... Jadi bagian kedua, selain tadi kompetensi, Iya, betul. maka kemudian gunakanlah mata batinmu dalam setiap perilaku. Saya pikir itu poin penting juga. Ada lagi yang menarik, Ustadz. Seorang pemimpin itu harus berijtihad ketika Al-Quran dan Al-Hadis tidak cukup untuk menyelesaikan satu problem kontemporer yang hadir. Sejauh mana ijtihad ini harus digunakan, Ustadz, untuk teman-teman? Ini kan kita serbuan masalahnya luar biasa nih, Mas Topel. Jadi kata jihad itu berakar dan berderivasi kepada 3 poin. Dari kata jahada yujahidu jihadan, jihad itu sungguh-sungguh. Kesungguhan yang pertama secara fisik itu disebut dengan jihad. Maka perang itu termasuk jihad. Mencari rezeki yang halal itu jihad, karena fisik. Fisik. Nah, yang kedua, kalau jihad itu berkaitan dengan pikiran, itu disebut dengan ijtihad. ijtihad, ya. Itu dari kata jihad juga. Oh iya, betul. Ijtihad adalah berpikir maksimal untuk yang terbaik. Ya. Jangan-jangan kita itu tidak pakai pemikiran, karena banyak loh, serius loh, kebijakan yang nggak pikiran. Satu sisi polusinya begitu rupa, tapi motor, mobil diberikan. Lah ini kan, mohon maaf, logika mana yang bisa ini? Oh, jelas masalahnya polusi, tetapi penjualan mobil malah disubsidi lah kan? Iya, saya nggak kritik siapapun loh. Ini contoh ya, contoh logika. Ada lagi contoh yang lain, Ustaz. Apa itu? Mau menyelesaikan polusi, terus naik mobil, pergi rapat, dikawal begitu banyak orang. Itu. Jadi ini sumber polusi, mau nyelesain polusi tapi dia membuat sumber polusi. Saya juga nggak nyalain yang lain-lain, Ustaz. Itu negeri Wakanda kan ya. Negeri Konoha itu ya. Saya nggak ngerti itu statementnya Pak Bambang ya. Soalnya polusi dekat-dekat dengan kolusi. Maka 3 ini harus tidak dilupakan. 1, jihad itu sungguh-sungguh fisik. Kalau perlu ya, mohon maaf, seorang pemimpin itu sedikit tidur. Kita lihat tidak ada pemimpin di dunia itu banyak tidur. Sedikit tidur. Bahkan orang-orang yang punya jasa. Jadi Rasulullah sendiri juga sedikit tidur. Kita itu dengan Rasulullah kan selisihnya cuma sedikit. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedekah sedikit. Masya Allah. Rasulullah sedikit-sedikit wirid, kita kalau wirid cuma sedikit. Jadi selisihnya dengan Rasulullah cuma sedikit gitu ya. Nah, jadi Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan gitu semuanya. Jadi cuma sedikit. Jadi 1, maksimalkan Anda di dalam fisik, harta jiwa Anda untuk membeli surga. Begitu dalam surat At-Taubah ayat 111. Bagaimana inawastari minal mu'minin bi amwalihim wa anfusikum. Dirimu dan hartamu itu jualah untuk Allah, itu untuk surga. Artinya apa? Gunakan untuk memberi maslahah, manfaat orang lain. Kalau kamu jadi pemimpin, maka sedikit tidur fisiknya itu untuk mikir negara. Makanya nanti gini, ini mohon maaf ya, agak melipat sedikit. Amal soleh itu bukan sekedar amal baik, tapi harus proporsional. Misalnya seorang wali kota, seorang menteri nyapu jalan itu baik lah ya. Tapi kalau tiap hari dia nyapu jalan itu nggak pas, itu nggak soleh itu. Kita tanya, lu tuh siapa sebenarnya? Iya, seorang pejabat masuk gorong-gorong itu ya pencitraan syukur sekali aja lah gitu. Tapi kalau hari-hari kok masuk gorong, bukan itu tugasmu tuh mikir kan, kok masuk gorong ya biar orang lain biar. Kamu bukan petugas gorong-gorong. Iya itu. Ini jangan diperluas ya. Jangan. Ya, cuma itu aja. Kalau di luar petugas gorong-gorong, nah itu perlu. Oke, jadi namanya solihat itu proporsional. Ya, gini aja lah. Seorang suami itu masak di dapur itu baik sesekali, tapi kalau hari-hari cuma masak di dapur, nah itu nggak soleh gitu. Nah, soleh itu. 2, soleh itu harus berkelanjutan. Maka solihat tidak boleh hanya kalau setahun hanya sholat tahajud sekali, itu nggak soleh.
Itu harus jadi rutinitas. Sholihat itu proporsional, sholihat itu kebaikan, sholihat itu dengan sesuai dengan cara yang dilakukan. Artinya kalau itu nolong orang itu baik, tapi kalau caranya dengan rampok milik orang kaya kan, ya haji itu baik, tapi hasil korupsi kan ya itu bukan soleh namanya. Nah, saya ngasih iPhone, ini kalau nggak punya jam tangan kasihan banget itu. Tapi saya ambilkan dari Mas, ini kita sama ya, masalah itu. Nah, ya itu maka itu ngasihnya baik, tapi caranya salah. Oke, itu soleh. Jadi satu, kesungguhan kita di dalam fisik itu jihad. Kalau sungguh-sungguh dalam berpikir ada istihad, maka jangan jadi pemimpin kalau Anda tidak hidup secara pemikiran. Lulak lolo tulalit O2N on Atau jadi vas bunga. Itu karena pemimpin itu diperlukan karena kepemimpinannya, makanya karena pemikirannya. Karena kalau hanya fisik itu tidak cukup, jadi pemimpin harus pemikiran. Kalau fisik mending pemimpin itu tukang-tukang becak, yang tukang baja, yang dia fisiknya jauh lebih bagus itu, punya pikiran itu. Kalau perlu dokternya beneran, jangan yang honoris causa saja. Itu kalau perlu lah ya. Maksud saya yang memang makanya kan jenjang pendidikan juga jadi syarat kan? Kayaknya ada syaratnya ya. Pemimpin itu harus lulus SMA atau lulus apa, itu minimal gitu. Karena apa? Karena diperlukan pemikiran. Yang keempat, yang ketiga, mohon maaf, dari kata jahada yujahidu jihadan ada kata jihad, ada kata istihad, dan ada di rongga dada yaitu mujahadah. Mujahadah itu kekuatan untuk melawan nafsu. Bahwa ini uang sendiri apa uang rakyat itu harus, kalau pemimpin ini jelas bukan. Bukan uang saya, ini bukan istri saya. Itu. Jadi nafsu, karena korupsi misalnya itu dilakukan orang yang punya potensi. Jarang cleaning service korupsi 5 miliar, dari mana? Itu semuanya. Yang korupsi itu. Jadi kalau saya nggak korupsi, karena memang nggak ada yang saya korupsi. Korupsi apa gitu? Ya saya korupsi 1 triliun, nggak mungkin, dari mana saya dapatkan? Ketika ada potensi. Makanya nanti orang itu dikatakan betul-betul punya mujahadah itu ketika ada potensi tapi dia bisa mengerim. Makanya orang tobat, saya nggak mau ke main wanita lagi. Udah umur 90 tahun, udah tremor, Parkinson, sudah daya meongnya nggak ada, saya nggak, ya wajar gitu lah ya. Ya wajar saja. Iya, nggak punya meong sama sekali. Itu sebabnya kan Ustadz ada apa namanya? Ada balasannya bagi pemimpin yang memang bermaslahat pada kemaslahatan, maka dia akan mendapatkan jaminan. Begitupun bagi pemimpin yang menimbulkan kemudaratan, dia pun akan menerima satu apa namanya kecaman begitu ya. Iya, makanya luar biasa yudillu bika asira wa yahdi bika. Pemimpin itu kalau amanah itu bersama dengan Rasulullah. Tetapi kalau tidak amanah juga paling nerakanya paling dalam kan, jahanam. Bahkan nanti dalam surat Al-Ahzab 66 sampai dikatakan nanti yang lain itu kalau salah dosanya itu 1 kali azab, tapi untuk pemimpin itu murakkab. Jadi lipat. Karena dia sesat dan menyesatkan. Setan itu kenapa kok nerakanya dalam? Karena dia sesat dan menyesatkan. Makanya kalau kita jadi pemimpin, kalau tidak tahu, diem. Jangan sampai tidak tahu, memberitahu. Wong nggak ngerti kok. Ini kiblatnya ke sana. Padahal nggak ngerti, kalau ditanya, jangan katakan, padahal ternyata salah ke sana. Kamu sesat dan menyesatkan. Ada yang bilang juga, lebih baik tidur kalau kamu tak paham itu. Maka falyakul khairan aliyasmun. Kalau nggak tahu yang benar, diem saja. Demikian juga pemimpin. Inilah makanya berat jadi pemimpin. Tetapi bagi yang amanah, Allah tinggikan derajat luar biasa bersama dengan Rasulullah nanti. Itu. Terus tapi kan gini Ustadz, kalau sekarang ini kan menjadi pemimpin di Indonesia itu kan dengan cara mendaftar, mengajukan diri. Terus gimana? Gitu. Iya, ini kalau saya pikir kesalahannya sudah. Jadi gimana ya, kita itu kan nggak boleh ya, sebetulnya kan meminta jabatan, tapi kalau kita mau jadi pemimpin di Indonesia, sistemnya harus promo, harus menjadikan inilah sampai ada yang ini loh, kita harus inilah, pilihlah kami, kan harus gitu kan.
Nah, karena sistemnya, karena kesalahan sistem. Ya siapa yang salah? Tapi Ya, dalam kasus ini Mas Novel, dia diminta lebih dulu Novel. Mas Novel. Ada yang Nah, itu beda diminta, lagi. setelah Iya, dia iya, diminta iya. persyaratannya harus mendaftar. Iya. Ini yang ada ujuk-ujuk, gua dong maju, itu yang jadi soal. sampai Iya, iya. dulu di Jawa ini rumornya kalau pohon besar ada penunggunya makhluk halus. Tapi sebentar lagi penunggunya sudah ada fotonya di situ. Setiap pohon besar ada fotonya, bahkan ada yang foto itu dibalik loh. Oh itu tulisannya malah siap juga dibalik untuk rakyat. Itu kalau saya bawa spidol saya tulisi prek. Alah, biasanya kadang-kadang pemimpin itu kalau sudah jadi lupa. Iya. Beda dengan PIL-KB. Kalau PIL-KB itu kalau lupa pasti jadi. Itu bedanya pilkada. Kalau jadi lupa. Kalau sudah jadi lupa. Banyak loh. Kemarin sudah saya bantu-bantu, sekarang sudah jadi di Senayan itu lupa sama saya. Oke, kalau gitu gini Iya. Ustaz, coba 3 hal yang Iya. kita harus camkan ini. Mas Novel juga nanti sebagai penutup ininya. Apa sih 3 hal yang harus dicamkan untuk teman-teman kita, anak-anak muda yang hari ini mau mencalonkan diri sebagai anggota dewan, mungkin nanti juga mau jadi ini Mas, kepala daerah gitu ya. Apa kira-kira itu? Kita mulai dari Mas Novel dulu Mas. Kira-kira apa ya pesan? Baik, tadi walaupun tadi Ustadz menyampaikan banyak hal terkait dengan masalah resiko-resiko ya, tapi kita perlu juga mendorong anak-anak muda untuk mau peduli. Kita mulai dari peduli dulu. Ketika dia mau peduli, maka harapannya dengan kepedulian itu dia bisa potret permasalahan dan kemudian dengan pengetahuannya bisa memikirkan solusinya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi kalau bicara terkait dengan hal itu, memang kita melihat dari perspektif sekarang banyak masalah yang kita lihat dari pemimpin kita. Dan begitu para pejabatnya terkait dengan korupsi, tidak amanah dan lain-lain. Tapi kalau terus kemudian kita menjauhi itu, justru kita malah memberikan ruang kepada orang-orang yang akan berbuat korupsi dan tidak amanah tadi. Maka orang-orang yang punya kompetensi seperti Ustadz sampaikan tadi, punya punya tanggung jawab, punya kemampuan Dan kepedulian. maka mereka harus tampil dan harus menyambut itu untuk berkontribusi untuk melakukan kebaikan. Dan tentunya semuanya harus dimulai dengan niatnya. Kalau niatnya kemudian mau cari keuntungan, mau cari ketenaran, maka dia akan mendapatkan masalahnya itu. Dan tidak usah main di situ. Ya, dia Jadi jangan main di pengusaha situ. aja dia. Nah, tapi kalau dia betul-betul mau peduli karena dia merasa ingin berkontribusi membantu kepentingan masyarakat, ingin menolong orang banyak, ingin berbuat kebaikan yang lebih luas lagi, maka itu adalah suatu hal yang penting. Maka niatnya juga harus beres. Dan sekali lagi masalah kejujuran, integritas ini kan bukan kita bicara hari ini, tapi kita bicara untuk ke depan juga. Maka menjaga untuk istiqomah, untuk konsisten itu menjadi penting, dan berkawan dengan orang-orang baik, orang-orang yang satu frekuensi itu juga penting. Bukan berarti terus orang-orang yang jahat dijauhi, tapi didekati untuk dinasihati untuk menjadi lebih baik. Keren Mas Novel. Ustadz? Saya sebenarnya bukan 3, 5, tapi karena permintaannya 3 ya 3 aja. Ini strategi marketing biar saya nanti Yang 2 nanti di... Iya, ini. Pertama tentang niat itu jadi hal yang sangat penting. Innamal a'malu binniyat ya. Kalau dalam bahasa agama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa diwani wa wali kotai wa bupati wa presideni wa lawyeri wa apapun lillahi ta'ala. Ini menjadi penting ya, karena kalau nanti niatnya salah, nanti suami istri aja niatnya harus benar. Makanya suami istri itu niatnya betul-betul untuk ibadah. Karena kalau hanya karena fisik, mending cari yang jelek-jelek lebih lebih awet. Punya pasangan jelek sampai tua tuh masih jelek loh. Kalau ganteng tuh nggak lama. Itu dulu masih lumayan loh Mas BW, Mas Novel. Tapi sekarang ya, dulu masih imut-imut, sekarang ya amit-amit lah gitu. Dulu masih bau parfum, sekarang ya udah bau balsam. Jadi niat benar. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Ini poin penting ya. Jangan sampai 10 juta jadi 9 juta karena masakmu nggak enak potong. Nah, kalau gitu bukan, itu transaksional. Itu maka karena jangan sampai politik juga transaksional. Kita mau jadi pemimpin ternyata modalnya sekian, harus kembali tahun kedua, tahun ketiga tidak untung, tahun keempat Cipinang. Itu kan tahun keempat urusannya dengan KPK kan, ini menjadi salah. Jadi niat ini menjadi penting. Istri melayani suami jangan tergantung gaji. Minum pahit kurang gula, kemarin kurang 600 enak-enak berhubungan, enak
anak-anak berhubungan suami istri terus stop gimana? Yang 700 mana nanti dilanjutkan. Itu nggak benar ya. Jadi tolong niati betul bahwa ini. Kenapa ini perlu niat? Karena nanti juga diperlukan niat tidak cukup kalau dengan cara yang tidak benar. Maka caranya dengan cara yang baik, cara yang benar lah. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood itu. Robin itu nolong orang miskin, tapi caranya ngerampok miliknya orang kaya. Jadi cara kita jangan ada kolusi, jangan ada segala macam lah gitu. Ya, termasuk jangan hanya karena oligarki. Saya mohon maaf, saya kalau memang profesional oke sajalah, tapi jangan sampai hanya karena itu. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita dasari untuk siapa teman. Karena saya juga setuju, jangan sampai kalau kita memang punya kemampuan, kita punya itu dan punya amanah untuk itu, harus diisi orang-orang itu. Karena kalau kita enggak, nanti yang ngisi negeri ini siapa yang akan bangun? Ya silahkan teman-teman yang sudah punya kemampuan, kapasitas, silahkan, capability-nya cukup gitu. Tapi yang ketiga, jangan lepaskan hubungan sana. Karena doa itu luar biasa dahsyat. Kenapa doa membawa berkah? Kenapa doa memandu kebaikan? Karena orang berbuat jahat itu nggak pernah berdoa. Kelihatan sepele ya, doa. Orang salam aja, assalamualaikum itu tidak terjadi di tempat maksiat kok. Orang ke pelacuran itu jarang pelacur, assalamualaikum, waalaikumsalam, mari dimulai, bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak mungkin. Loh, orang mau pacaran saja, baik sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah, al-fatihah, nggak mungkin. Ternyata doa loh ya, ternyata doa itu memandu amal. Jadi teman-teman jangan lepas hubungan dengan Allah. Maksud saya, apapun awali dengan doa. Doa itu doa dengan segala implikasinya ya, maksud saya. Karena doa itu memandu. Orang korupsi tidak akan pakai doa. Orang memperkosa, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti. Ini kameramen tertawanya beneran apa pernah ngalami? Nah, ternyata ini kekuatan. Jadi jangan lupa kaitkan diri Anda dengan ta'alluqnya kepada Allah itu, karena ternyata itu akan memandu amal kita. Selain itu nanti super terakhir itu hasil kerja, karena niat kerja, cara kerja, bidang kerja. Bidang kerjanya tentu insya Allah pemimpin itu halal lah, NU Muhammadiyah sepakat ya. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat, jarang. Tapi dalam ini Anda jadi pemimpin itu yang halal-halal aja lah gitu. Yang keempat hasil kerja, jadikan Anda menjadi rahmatan lil alamin. Artinya memberi kemanfaatan bagi orang lain. Mas Novel tadi katakan khairun nas anfa'um linnas. Ya, jangan lupa zakat, infak, sedekah, peduli orang miskin, segala macam. Dan bantulah lembaga. Ya, lembaga biar di Lazis MPAKI bias. Saya hanya nyalurkan. Ya, insyaallah itu. Jadi insyaallah lembaga kami di Bias juga insyaallah juga menyalurkan ada. Ya, kalau waktu panjang kami juga masih menyantuni orang-orang yang difabel total, nggak bisa apa-apa semuanya. Baik, itu Mas. Terima kasih. Saya mau menutup ini dengan metafor. Jadi Ustadz, ada seekor burung Garuda itu berkelahi dengan ular, Ustadz. Dia dililit oleh ular itu. Maka kemudian dia terbang setinggi-tingginya ke atas. Dan dengan terbang itu kemudian dia bisa melepaskan diri dari cengkraman ular itu. Filosofinya adalah bawalah satu masalah pada ketinggian, dan dalam ketinggian itu kau akan dilindungi oleh Zat yang Maha Dahsyat itu. Teman-teman, kalau hadisnya boleh. Silahkan. Kalau orang yang peduli kepada yang di bumi, yang di langit pun juga akan peduli pada kalian. Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa peduli pada yang di bawah, maka yang di atas pun juga tidak peduli. Ya, Masya Allah, itu irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Insya Allah ini dengan Mas Novel juga Mas BW kesini, insya Allah ini bagian kepedulian. Insya Allah dari sana pun nanti akan turun lebih dari sekedar yang tiket kesini. Teman-teman, itulah oase kehidupan untuk membangun kewarasan kita. Hari ini luar biasa sekali acaranya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena anak muda adalah orang-orang yang hebat yang bisa memberi kontribusi, tapi ada syarat-syarat tertentu. Jadilah politisi yang baik dan bermakna bagi negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.